Halo, assalamualaikum teman-teman. Iya, gue balik lagi nih. Maaf nih ya, misalnya channel ini jarang upload gitu, karena lagi malas main game gitu. Cuman kali ini gue mau bikin konten baru di channel gue. Mungkin ini udah terlalu lama pandemi gitu, udah 3 bulan PSBB gitu, nggak keluar rumah, mungkin bosan juga. Jadi gue pengen sedikit menghibur diri, sekalian sharing-sharing cerita gue tentang perjalanan gue di Jogja lah itu misalnya. Ini sebenarnya trip terjauh pertama gue setelah setelah lulus, dan gue memberanikan diri loh. Soalnya gue tuh sendirian ke Jogja ini awam banget gitu, nggak tahu apa-apa, cuman ngelis wisatanya doang. Gue nggak tahu nanti kita harus siapa, gue nggak tahu hotelnya gimana, dan nggak tahu naik bis berhentinya di mana gitu. Tapi seru aja sih sebenarnya. Mungkin gue nanti tampilin beberapa tempat yang gue kunjungin selama di Jogja. Mungkin gue 3 hari atau 2 hari gitu di Jogja ya. Oke, gini awal mulanya itu, ini mungkin bakal jadi cerita yang panjang gitu ya. Ya, awal mulanya itu gue habis setelah kayak selesai kerja nih, wah gue bosan banget kan, pengen jalan-jalan jauh gitu. Udah gitu gue pengen ada hasrat, obsesi gitu, atau ya keegoisan tinggi lah untuk pergi ke Jogja gitu. Setelah keluar dari kerjaan, keegoisan gue semakin tinggi, semakin ingin pergi ke Jogja gitu. Padahal situasinya gue awam banget gitu, awam banget dan nggak tahu apa-apa di Jogja. Akhirnya gue bilang ke orang tua gue segala macam. Akhirnya ada tetangga gue, adik dari nyokap, itu bilang kalau di sono punya saudara, cuma saudara jauh, nggak saudara deket. Oke, ya udahlah, boleh buat misalnya numpang tidur kan gue terlalu awam gitu. Nggak ngerti apa-apa gue di sana. Setelah itu oke lah, semua sudah selesai, makin pede gue kan, udah ada sana. Ya udah, walaupun tapi sebelum gue berangkat makin banyak hambatan nih, kayak misal orang tua gitu makin kayak nolak gitu, jangan kesana, udah duitnya simpan aja kayak gimana gitu. Tapi kayak egoisan gue tetap mau ingin kesana gitu loh. Wah, kayaknya seru kan kesana gitu, liburan jauh, mau pertama kali. Gue bilang sekali-sekali ya, kali ini aja gitu. Dan akhirnya hari H, udah mau hari H, tanggalnya gue lupa tanggal berapa, pokoknya pas sudah hari H itu mesen tiket bis yang buat sore. Jadi gue pakai bis malam gitu, dan yang mesenin bis itu bukan gue tapi emak gue gitu. Karena bisnya berangkat jam 5 sore dan gue mesennya pas jam 12, ya gue punya waktu prepare lah buat nyiapin makanan, cemilan lah ya buat di jalan. Sebenarnya isi tas gua itu cuman baju sih, kebanyakan baju dan sedikit peralatan dokumentasi lah. Gue nggak prepare bawa makanan atau gimana, soalnya gue belum tahu sama sekali tentang dunia. Kayak misalnya naik gunung gitu yang harus bawa kompor nesting, terus bawa gas, tuh gue belum tahu sama sekali, bener-bener awam. Dan pertama kali jalan jauh itu sendirian, wah ini gokil sih sebenarnya. Nah, gue naik dah jam 5. Oke, tepat gue naik bisnya, dan ternyata bisnya muter-muter nyari penumpang gitu. Ya berangkatlah jam 7 malam atau jam berapa gue lupa. Jalan, gue nggak tahu kok apa-apa, soalnya kan malam ya bisnya jalan. Dan sepanjang jalan tuh bisa dibilang gue menghabiskan waktu untuk tidur. ya sekitar gue tuh melek cuman sepertiga dari perjalanan. Mungkin gue melek di pas udah malam pas bis lagi ugal-ugalan kan, kayak misalnya nyalip kanan kiri. Bis malam kan kalau nyetir kan begitu semua ya. Balap-balapan kayak Fast and Furious tapi versi mobil gede gitu, bawa penumpang banyak. Seru ya. Jadi gue bangun
dan di rest area gue makan sekali kalau nggak salah dah, dan itu menunya cuma telur sama sayur, telur bulat satu sama sayur udah itu doang, sisanya beli. Dan gitu nyampe sono kan pagi atau siang gitu jam 10. Nah ini begonya gue, sumpah gue nggak nyari tahu dulu ini bis berhentinya di mana dan gue harus kemana dulu kalau misalnya udah berhenti gitu. Pokoknya ya udahlah, pemberhentian terakhir tapi bisnya itu pas pemberhentian terakhir itu dia bilang karena mereka masukin itu mau berhenti di Solo. Ya gue kaget lah, Solo. Gue nggak tahu, gue nggak inget itu berhenti daerah mana. Pokoknya gue minta berhenti di stasiun terdekat situ aja. Ya udah, gue berhenti situ. Gue nggak ada video sih, kalau ada video gue kayak kasihan banget, kayak orang kasihan gitu, orang linglung gitu. Ini ada orang awam, orang polos datang ke kota orang tanpa rasa nyesel, tanpa rasa takut. Gitulah. Akhirnya gue nanya-nanya nih orang nih, Pak mau kesini gimana ya, naik ini aja, naik Trans Jogja. Oke, naik Trans Jogja kan, naik Trans Jogja. Gua nggak berhenti di pemberhentian Trans Jogja lainnya gitu loh, gue tetap stay terus sampai akhirnya Trans Jogja itu berhenti di terminal terakhir. Mau nggak mau kan semua turun, ya udah turun. Itu parah sih, turun semua. Habis itu gue dapat kontak temen yang kata gue cerita dari di awal, yang kata tetangga punya saudara jauh gitu. Nah gue kontak dia buat jemput gue di pemberhentian Trans Jogja yang terakhir tuh. Gue lupa nama stasiunnya, stasiun apa gitu. Nah gue nunggu dia lama banget, ternyata gue lama banget. Nah nanti ada videonya nih, tas gue. Nah tuh tas gue tuh isinya ya tas dipek biasa yang cuma nyampe leher gitu, nyampe leher atas ya, kalau misalnya dari sejajar otak kecil belakang lah gitu. Isinya tuh cuma baju sama alat dokumentasi, udah itu doang. Kalau nggak salah tinggal bawa makanan atau cuma bawa makanan sedikit gitu aja. Gue nungguin di depan terminal loh kan, kayak buka sedih gitu. Muka bingung. Gue sempet ditawarin banyak orang kayak, mas mau kemana gimana gini, mau nunggu siapa, mau kemana gitu, sampai ditungguin orang ada di pinggir, ada di belakang gue tuh yang satu orang. Nah itu tuh lagi kayak nawarin gue jasa apa gitu, gue juga nggak tahu. Pokoknya lama sekitar setengah jam gue tuh di depan terminal itu. Ternyata pas gue telepon yang saudara tangga gue itu, dia udah di dalam terminalnya di pos polisi kalau nggak salah. Ya udah namanya Labu. Kalau Labu nonton ya. Nah ini tuh di rumahnya Labu sih sebenarnya. Nah kali ini rumah budinya atau rumah budinya gitu. Diajak ke sini, dia juga kebetulan dia nggak kos sih sebenarnya, tapi gara-gara ada gua mungkin dia mau nemenin gua gitu. Jadi dia dalam beberapa hari itu dia nginep di sini di rumah budenya bareng gua gitu. Jadi gua diajak ke sini karena alasannya kosannya itu sempit gitu. Ya iya, gua ceritanya review rumah orang-orang di Jogja. Tapi yang kesalut dari orang-orang Jogja itu ya, ini sebenarnya gue nggak sopan sih melihatkan itu ya, suasana di kota santri, maksudnya suasana di sekitar. Tapi ya udahlah. Ya orang Jogja sih asik-asik ya orang-orangnya, sopan-sopan gitu. Dan ada satu hal unik baru yang gua temuin di Jogja ini, yaitu karena ini baru pertama kali gue nggak tahu apa nih. Jadi kalau mau masuk gang dari jalan gede ke gang dalam rumah itu motornya harus dimatiin. Udah gitu motornya dimatiin dan nggak boleh berisik motornya, dan kita harus tuh kayak nunduk gitu, bilang pinjam isi pade bude bule gitu. Menurutku tuh wow, ini sesuatu yang baru tuh dari umur gue yang baru 22 tahun waktu itu, 22 atau 21 gitu. Menurut gue tuh wow, wah gila kali,
ternyata orang Jogja emang sopan-sopan gitu loh ya, sesuai dengan kabar yang beredar sih sebenarnya. Ini videonya udah panjang ya, jadi gue mohon maaf nih, mungkin videonya nyampe sini dulu. Kalau misalnya kepanjangan takut kalian nggak suka gitu. Sebenarnya gue masih ada 2 hari lagi dan beberapa destinasi yang seru sih untuk buat ceritain di Jogja itu. Sebenarnya ya pengalaman-pengalaman baru banget sih, apalagi gue yang awam gitu kan. Dan gue ya mungkin gue kasih udah adalah cuplikan-cuplikannya ya di video-video ini, kayak rambut gue masih gondrong-gondrongnya, kamar yang gue pakai buat tidur, terus ada beberapa destinasi wisata yang gue kunjungin mungkin dalam perjalanannya, atau misalnya pas di Gunung Kidul tadi gue foto-foto. Gunung Kidul tuh the best anjay, dia kayak puncak Bogor tapi di situ ada tulisan Gunung Kidul. Bah, keren sih. Cuman bedanya di Bogor itu kan jalannya belok-belok. Kalau dari atas tuh, dari puncak Bogor ngeliat ke bawah tuh jalannya belok-belok. Kalau di Jogja lurus gitu loh, kayak anteng gitu. Anteng apa sih, lurus gitu, lurus lempeng, nggak ada belok-belok, cahayanya tuh lurus gitu sampai ke kota gitu. The best sih. Mungkin untuk cerita-cerita selanjutnya gue bikin di cerita jalan-jalan Abdul berikutnya aja ya, masih di Jogja sih ya, tungguin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, stay safe kawan-kawan.